Halo para pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Tetap bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Siapa saja yang ingin berbagi pengetahuan di sini, dengan senang hati, Suyanto.id akan membersamai. Nah, kali ini kita punya tamu istimewa, yaitu Bapak Doni Kusuma MID. Beliau adalah founder dari channel YouTube Integritas, pendidikan karakter utuh. Ya, jadi pendidikan karakter utuh itulah channel yang didirikan oleh Pak Doni, dan programnya sangat terkenal yang disebut dengan Tanya Pak Doni saja. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id ataupun video dari Pak Doni. Nah, kita sapa dulu Bapak Doni, tamu kita ini. Selamat pagi Pak Doni, apa kabar? Baik Pak Yanto, mudah-mudahan Pak Yanto dan seluruh pecinta Suyanto.id channel dalam keadaan sehat walafiat Pak Yanto. Amin, terima kasih Pak Doni. Nah Pak Doni, kita ini adalah orang-orang yang ingin memberi konten alternatif di media sosial supaya alternatif tidak saja didominasi oleh konten yang menjadi predator bagi dunia pendidikan. Nah Pak Doni, apa tujuan Pak Doni mendirikan sebuah channel yang disebut dengan pendidikan karakter utuh, Pak Doni? Ya, pertama-tama channel pendidikan karakter utuh ini kan memang fokusnya untuk penguatan pengembangan karakter ya Pak ya, karena kan sejak awal saya memang punya concern pada pendidikan karakter. Nah, terkait program TPDS ini, tanya Pak Doni saja, ini sebenarnya berawal dari kekhawatiran atau concern saya terhadap isu-isu pendidikan yang dipahami masyarakat umum Pak Yanto. Seperti orang tua, guru, mungkin siswa, ya publik, para pejabat dan lain-lain, itu tampaknya agak membingungkan situasinya ya. Banyak komentar-komentar dari masyarakat yang sebenarnya belum memahami isinya di dalamnya seperti apa, tapi sudah mulai berkomentar dan menarik kesimpulan gitu. Maka saya ingin menghadirkan sebuah kanal untuk memperjelas gamblang, transparan, dan sederhana sebenarnya kebijakan-kebijakan pendidikan itu apa saja sih gitu ya. Dan memang target sasarannya audiens yang umum Pak Yanto, tetapi nanti terutama kalau sudah ke depan itu saya akan membahas persoalan tentang guru, pembentukan karakter, dan lain-lain. Karena ada banyak sekali pertanyaan Pak Yanto, mulai dari misalkan nih, anggaran 20% itu udah banyak kok, kena apa ini, nanti itu akan kita bahas satu persatu pelan-pelan gitu, karena ini masalah yang kompleks ya. Kayak kemarin wajib belajar 12 tahun, dan ini kan kebetulan ada isu RUU Sisdiknas ya Pak Yanto ya. Jadi ini merupakan momen yang penting untuk mengedukasi masyarakat, memahami isu-isu yang di dalamnya, karena bagi saya RUU Sisdiknas ini memang harus dikawal Pak Yanto, supaya konsep-konsepnya itu bagus, sehingga nanti membawa transformasi pendidikan kita ke arah yang benar. Ya itulah semacam pemberian alternatif pemikiran isu daripada yang beredar gitu, sehingga mungkin jelas pendapatnya agak berbeda dengan yang kebanyakan umum gitu, karena memang ini sebuah hal yang memang agak berbeda gitu ya. Kita memberikan penjelasan yang orang lain sebenarnya belum jelas, tapi dia nggak paham di mana nggak jelasnya, maka kita kasih penjelasan. Jadi ada orang yang tahu ya, tetapi dia sebenarnya tidak tahu mendalamnya gitu ya, sehingga atau bahkan ada orang yang tidak tahu kalau dia itu tidak tahu, tetapi merasa tahu Pak Yanto. Nah ini kan gawat. Sehingga kita ingin menjelaskan, oh seperti ini duduk masalahnya, sehingga mereka bisa mengambil sikap dan berkolaborasi secara tepat ya, karena kan kita ingin pendidikan kita itu maju Pak Yanto. Dan itu akan transformatif sifatnya ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah, nanti kita akan bahas semuanya tentang kurikulum, tentang apapun yang Bapak Ibu guru tanyakan, orang tua tanyakan, akan kita bahas. Dan saya bersyukur Pak Yanto responnya banyak, karena ini sudah ada pesanan misalkan bagaimana Pak Doni membahas masalah pendidikan khusus, anak-anak sekolah luar biasa, masalah pengembangan guru, masalah kurikulum, kemudian masalah biaya-biaya pendidikan, penyelenggaraan sekolah swasta, lalu bagaimana kami sekolah swasta harus bertindak. Banyak sekali pertanyaan yang muncul Pak Yanto, maka sabar ya semuanya, nanti kita akan bahas tuntas satu persatu. Begitu Pak Yanto. Ya, saya kira Pak Doni, jadi channel pendidikan karakter utuh itu juga mungkin ke depan akan tampil lebih sering. Tidak cukup seminggu 3 kali, mungkin setiap hari Pak Doni harus tampil. Ya, nanti harapannya begitu Pak Yanto. Ini baru seminggu sekali ya, karena kadang-kadang masih belum konsisten ini ya. Maka untuk yang sudah subscriber mohon sabar, kita akan selalu usahakan seminggu 2 kali lah.
Ya itulah. Jadi saudara-saudara, para pemirsa, para guru, orang tua, mak-mak yang ingin penjelasan, pengen informasi yang objektif, analitis, datang saja kepada channel Pendidikan Karakter Utuh dengan programnya terkenal TPDS. Tanya Pak Doni saja. Saya kira akan ada solusinya. Tidak saja mencerahkan, tidak saja ada yang mengklaim channel pemersatu bangsa, ini pemersatu pikiran juga ini saya kira. Ya betul. Channel pemersatu pemikiran transformatif. Nah, inilah. Ya. Oke Pak Doni, ini dalam konteks untuk menjelaskan masih ada orang yang bingung. Ini Pak Doni, saya juga dimintai untuk menjelaskan bagaimana sekolah guru bisa membuat proyek untuk penguatan ini ya, penguatan profil pelajar Pancasila yang ada 7 tema itu Pak Doni, seperti entrepreneurship, kewirausahaan, kemudian suara demokrasi atau apa saja itu Pak Doni. Gimana cara membuat proyeknya supaya itu bisa dilaksanakan dan niatnya bahwa untuk memberi kesempatan siswa memiliki pengalaman baru dan kreatif, inovatif di situ, Pak Doni. Ya, Pak Yanto, saya senang ya dengan pembelajaran yang berbasis proyek ini ya, karena sebenarnya esensinya itu memang pembelajaran yang otentik itu memberikan ruang kreativitas, pengalaman, partisipasi, dan keterlibatan aktif bagi peserta didik. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini kan memang sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya selama ini gitu. Cuman masalahnya selama ini kan yang dilakukan itu baru yang intrakurikuler Pak Yanto. Oke. Jadi kalau kita lihat pembelajaran berbasis proyek, kalau kita letakkan di dalam keseluruhan kebijakan yang sekarang ini, itu dia adalah bagian yang memperkaya dari kegiatan intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang kemudian berbasis di dalam kelas, kemudian ekstrakurikuler, lah yang satu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan kemudian ketiga hal itu intrakurikuler, ekstrakurikuler, lalu kemudian pembelajaran yang berbasis profil pelajar Pancasila untuk penguatan ini itu menjadi tiga bagian yang tidak terpisahkan dan itu dibingkai secara keseluruhan melalui budaya sekolah. Jadi sebenarnya struktur atau pendekatannya hampir sama lah ya dengan dulu yang disebut penguatan pendidikan karakter ya Pak Yanto. Ada yang berbasis kelas, kemudian budaya sekolah. Nah ini yang budaya sekolah itu masuk sebenarnya di dalam proyek itu, karena proyek pembelajaran ini sebenarnya melibatkan antara pembelajaran yang di kelas, lingkungan sekolah, dan juga partisipasi masyarakat Pak Yanto, yang di dalam penguatan pendidikan karakter itu melibatkan banyak orang. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini memang setiap sekolah diminta untuk mengevaluasi diri dulu Pak Yanto, kesiapannya gitu ya. Karena kalau tidak nanti itu akan bingung, karena harus diakui bahwa tidak semua sekolah itu pernah punya pengalaman melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Lalu kemudian tidak semua guru paham pembelajaran berbasis proyek. Maka harus dicek dulu gitu. Nah, di situ sebenarnya kementerian sudah cukup bagus menurut saya Pak Yanto memberikan asesmen dini ya bagi sekolah-sekolah itu. Kalau misalkan guru-gurunya itu belum itu, maka kepala sekolah dan Bapak Ibu guru harus belajar dulu apa arti pembelajaran berbasis proyek. Karena kalau tidak, nanti itu tidak akan terlaksana dengan baik gitu ya. Makanya ada kayak istilahnya contoh-contoh yang ya ini diikuti saja apa yang dicontohkan oleh kementerian itu di tahap-tahap awal gitu. Bahkan untuk pemilihan tema-temanya pun itu masih dibebaskan Pak Yanto, dalam arti gini. Ada yang bisa jadi yang untuk SD Pak Yanto misalkan ya, untuk SD itu pemilihan temanya itu satu tema untuk beberapa kelas dan itu dilakukan secara bersamaan waktunya gitu. Jadi artinya sekolah sebenarnya punya kebebasan. Bahkan kalau saya baca di buku panduannya itu, sebenarnya sekolah bahkan format pelaporan dan dokumentasi untuk penguatan profil pelajar Pancasila ini dibebaskan juga membuat sendiri. Tetapi di kementerian diberikan semacam contoh-contohnya yang bisa dipakai Pak Yanto. Sehingga sebenarnya cukup fleksibel dan harus disesuaikan. Tetapi itu tadi Pak Yanto, sebenarnya sebelum melaksanaan pembelajaran berbasis proyek itu butuh kesiapan-kesiapan gitu ya. Ini yang jadi masalah karena kalau saya melihat tuh kesiapan-kesiapannya di kementerian itu ada 2 level Pak Yanto. Jadi harus ada pelatihannya. Pelatihan dasar itu ada sekitar 5 tema, kemudian pelatihan lanjut itu ada sekitar 7 tema. Nah, coba bayangkan siapa yang latih gitu ya, siapa yang mengembangkan.
Ini kan butuh gitu. Kalau sekolah, katakanlah saya bayangkan sekolah kecil yang guru-gurunya belum paham, ini bagaimana ya melaksanakannya gitu, kan sulit sekali. Bahkan dia level awal pun belum gitu. Nah ini kan harus ada cara gitu. Ya kalau perlu sebenarnya pemerintah harus intervensi yang sama sekali belum. Ya, ya, Tetapi yang sudah ada itu kan bisa mengembangkan. ya Pak Nah Doni, begitu mohon Pak maaf Yanto. menyela ya. Kalau Hmm, memang sekolah sudah agak punya SDM, ya tidak di kota, tapi ya lumayan lah di pinggir jalan. ya, Dan apa yang harus dilakukan itu? Misal temanya itu misalkannya suara demokrasi, ataukah kewirausahaan, atau apa saja dari 7 itu. Apa yang harus disiapkan pertama, Pak Doni? Saya kira oke. menyepakati tema itu dengan kepala sekolah, dengan siswa, atau bahkan dengan orang tua yang mungkin bisa support. Bisa Ya begitu nggak Pak betul. Doni? Jadi betul Pak Yanto. Jadi pertama-tama kalau sekolah sudah ada sumber dayanya sedikit gitu ya, dan ingin bentar, dan ingin melaksanakan proses pembelajaran gitu, maka sebenarnya yang pertama-tama harus dilakukan adalah sebentar Pak Yanto, ini ada kesalahan prosedur. Ya, oke. Pak Doni masih mencari referensi supaya tidak keliru memberitahu Ya, saudara-saudara, para oke guru. sudah, baik Oke. maaf. Nah. Nanti bisa di ini ya Pak Yanto. Oke, jadi saya ulangi lagi Pak Yanto. Kalau sekolah sudah ada sumber dayanya, ya, maka pertama-tama kepala sekolah, apa yang harus dilakukan kepala sekolah? Dia harus berkoordinasi mengumpulkan guru-gurunya untuk memilih tema, gitu ya. Kalau sekolah sama sekali belum pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, maka kemudian ini untuk SD itu kan sebenarnya lintas ya, ada guru kelas, lalu kemudian guru mata pelajaran. Maka untuk yang SD itu ada tema-tema yang bisa dipilih karena misalkan nih gaya hidup berkelanjutan itu SD sampai SMA, kearifan lokal SD sampai SMA, Bhinneka Tunggal Ika SD sampai SMA. Nah, bangunlah jiwa dan raganya itu kalau di buku panduan dari SMP, suara demokrasi itu SMP, berrekayasa dan berteknologi membangun NKRI itu dari SD sampai SMA dan kewirausahaan. Nah, maka kemudian harus dicek. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu ngecek lingkungan dulu Pak Yanto. Jadi Bapak Ibu guru juga diajak untuk bisa memahami sebenarnya persoalan di lingkungannya apa. Kalau masalahnya sampah, wah maka lingkungan hidup tadi cocok temanya, gitu Pak Yanto. Jadi dia harus mencoba ngecek di lingkungan karena sebenarnya pembelajaran berbasis proyek itu adalah usaha untuk mengajak anak-anak berempati terhadap persoalan di sekitarnya, lalu kemudian melakukan kajian, eksplorasi, pendalaman, pemahaman, lalu kemudian melakukan aksi, Pak Yanto. Ya, oke. Nah, paling tidak ada 3 tahap yang harus dilakukan. Memilih tema, temanya aktual dan relevan, lalu kemudian mengkaji, mendalami apa akar persoalannya, baru kemudian siswa diarahkan untuk melakukan aksi, tindakan. Oke. Itu proyeknya seperti itu, Pak Yanto. Ya, Dan di dalam melakukan proses itu sejak awal sudah harus tahu ini nilai-nilai apa yang akan disasar gitu ya. Oke, ya. Itu jadi harus ada perspektif value dan nilai gitu. Ya, misalnya menilai gotong royong, kerjasama satu sama lain. Nilai misalkan saja menganalisis masalah kritis ya. begitu Betul. ya. Kemudian nilai-nilai kreatif, misalkan bisa keluar dari bagaimana sampah menggunung menjadi tidak lagi, misalkan. Itu kan ya. Pak Doni sepertinya. Betul. Jadi setelah memilih tema, lalu kemudian menentukan waktunya Pak Yanto, karena waktunya itu bisa antara 2 minggu sampai 3 bulan Pak Yanto paling lama gitu ya. Jadi 2 minggu sampai 3 bulan tergantung temanya gitu. Dan ini tergantung juga sekolah ya, ada yang temanya misalkan dia memilihnya semua hari Jumat akan dipakai untuk proyek, lalu kemudian ada yang diperpendek misalkan 2 minggu, maka diplot tuh selama 2 minggu full block itu pembelajaran berbasis proyek itu juga bisa. Atau jangka jauh, 3 bulan lalu kemudian diplot. Setiap akhir pelajaran, setiap akhir minggu itu bisa diplot. Jadi harus ada penjadwalan. Kenapa penjadwalan itu penting? Karena nanti ada langkah-langkahnya Pak Yanto. Misalkan ini pertemuan pertama, mungkin akan perkenalan isu-isu. Lalu langkah kedua, siswa diminta untuk eksplorasi, pergi ke sekitar lingkungan, lalu memberikan catatan, evaluasi. Lalu langkah ketiga, analisisnya seperti apa, sebab-sebabnya apa sih gitu. Lalu langkah berikutnya, guru mengajak anak-anak, kalau kamu sudah tahu ada masalahnya,
kira-kira kamu apa yang bisa kamu perbuat, misalkan begitu. Ya. Jadi itu ada langkah-langkahnya dan itu disebut modul Pak Yanto. Maka sebelum dieksekusi, itu modul harus sudah jadi Pak Yanto. Kalau misalkan nanti akan ada 15 langkah, maka kemudian harus ditata masing-masing langkah itu berapa jam, berapa pertemuan, lalu ditata di dalam kalender akademiknya Pak Yanto. Oke, ya. Itu yang akan membuat akan tertata dengan baik gitu. Maka memang persiapannya itu menurut saya akan butuh waktu sekitar 80% sendiri nih untuk persiapannya ya, karena butuh kemampuan, butuh pemahaman, organisasi, kemudian membangun alur-alur pembelajarannya gitu ya, alur pengalaman yang akan diberikan, lalu terakhir ada refleksi dan evaluasinya Pak Yanto. Jadi anak-anak diajak untuk merefleksikan itu. Jadi setelah tema dicek mata pelajaran apa saja yang terkait di situ, kemudian bahkan sebelum pemilihan tema, jadi kepala sekolah memilih tema, membentuk tim Pak Yanto. Jadi ada timnya Pak Yanto, ada koordinator, ada guru-guru pendamping, fasilitator gitu, tentu penanggung jawabnya kepala sekolah. Jadi ada tim, lalu kemudian membentuk tema, menentukan alokasi waktunya, dan setelah alokasi waktu ditentukan mata pelajaran apa saja yang terintegrasi di situ, baru kemudian diputuskan katakanlah alokasinya, mata pelajarannya, baru kemudian dimensi nilainya. Jadi dari profil pelajar itu ada misalkan gotong royong, itu kan ada dimensi-dimensinya ya. Saya tidak hafal karena cukup banyak dimensi-dimensinya Pak Yanto di situ, sehingga nanti dicek, oh ini akan sasarannya dimensi ini. Maka nanti harus ada di dalam modul itu proses penilaiannya seperti apa. Karena ada proses penilaian yang sifatnya itu sumatif, formatif, dan ya katakanlah assessment yang portofolio untuk anak-anak. Lalu kemudian ada penentuan bahwa nanti pada akhirnya setiap siswa itu akan dicek, misalkan gotong royong, dia itu apakah mulai berkembang, sudah berkembang, mahir gitu. Jadi levelnya bukan angka tetapi kompetensinya. Kalau dibagi menjadi 3 ya, sudah mulai berkembang dan mahir misalkan seperti itu Pak Yanto. Ya, saya kalau lebih menyarankan kepada kepala sekolah SD atau tim-tim yang ada di SD untuk bikin proyek itu lebih baik diblok waktu. Waduh nih, supaya anak-anak itu belajar values-nya itu tidak interrupted. Nanti kalau di 1 minggu on off, kemudian itu mungkin lupa itu siswa itu mau apa gitu. Gimana menurut Pak Doni? Ya itu tergantung temanya Pak Yanto. Kalau temanya bisa langsung dalam 1 minggu atau 2 minggu berturut-turut ya, mulai dari Senin 2 minggu full itu semua berbasis proyek, itu tergantung temanya Pak Yanto. Kalau temanya misalkan itu hanya di sekitar lingkungan sekolah, lalu melibatkan masyarakat, itu bisa mungkin dilaksanakan. Tetapi kan ada tema-tema tertentu, misalkan entrepreneurship, lalu mungkin level SMA dia harus kemudian membuat proyek, kemudian membuat prototipe, lalu kemudian dia harus ngundang orang lain untuk memberikan seminar dan sharing. Nah ini kan nggak bisa dalam waktu 1 minggu full ya, misalkan entrepreneur gitu. Tapi intinya sangat fleksibel sih menurut saya Pak Yanto. Tergantung sekolah siap enggak. Kalau dia mau blok 2 minggu, harus modulnya jelas. Hari pertama apa yang dilakukan, siapa narasumbernya, bagaimana dinamikanya, dan lain-lain sampai 2 minggu itu full gitu. Nah baiklah. Nah inilah saudara-saudara, para guru, orang tua, kepala sekolah, apa yang disampaikan Pak Doni. Anda bisa lebih detail lagi ketika datang ke channelnya beliau di Pendidikan Karakter Utuh dengan program TPDS. Dan oleh karena itu Pak Doni, saya terima kasih atas kehadirannya di suyanto.id. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bisa mencerahkan insan-insan pendidikan. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Yanto, sukses selalu untuk kanal suyanto.id. Oke, amin. Terima kasih. Amin.